yang akan dibacakan oleh Ibu Nur Apnipia. Kemudian sambutan dari Sohibul Bait dari Bapak Haji Rusni Rustam. Yang keempat adalah tausiah atau ceramah agama sekaligus doa oleh Al Ustadz Saifullah MPD. Kelima tutup. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Nur Apnipia. Kami persilakan. Fa'idha mintum faman amat ba'datum. Di mana malam? Ada acara juga nih. Aku pula di sini berjalan. Pak, TNS tuh ada apa? Ada pula ya. Sana. Aku ke sana deh, ini pula. Aku baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Ibu Nur Apnipia yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang telah dibacakannya bermanfaat, khususnya kepada beliau dan umumnya kepada kita yang telah mendengarkannya. Selanjutnya acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Sohibul Bait Bapak Haji Rusni Rustam yang akan menyampaikan, mungkin sekaligus menitipkan rumahnya karena beliau akan berangkat ibadah haji insyaallah Allah mengizinkan pada tanggal 23 April hari Kamis. Ya. Jadi sekali lagi kami persilakan kepada Bapak Haji Rusni Rustam untuk menyampaikannya. Situ netral. Situ ibu-ibu bisa nih. Sebagiannya. Ibu lewat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para undangan yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama
kita sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk hadir di tempat kediaman kami ini dalam rangka syukuran karena insya Allah kami, saya, istri dan istri akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Itulah sebabnya kami mengundang bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari datang ke rumah kami karena kami ingin meminta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Maklumlah, kami sebagai manusia biasa selama bergaul dengan bapak-bapak dan ibu-ibu tentu ada barangkali kesalahan dan kesilapan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami memohon dan segala kerendahan hati bila kiranya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara untuk memaafkan kami. Dan adapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang melakukan kesalahan terhadap kami telah lebih dahulu kami maafkan. Kayaknya nggak ada ya. Bisa tidak bapak-bapak dan ibu-ibu memaafkan kami? Maafkan, bisa. Alhamdulillah, terima kasih. Di samping itu juga kami sangat mengharapkan kepada seluruh yang hadir ini, terutama sekali kepada para tetangga, tamu undangan kami, kepada Bapak RT, Bapak RW, kawan kerja, kawan main tenis, senam WPK, pokok semuanya lah. Selama saya berada di Tanah Suci, saya titipkan keluarga dan rumah kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau keluarga salah, tolong ditegur dan diajari sebagai keluarga sendiri. Dan atas bantuan dan pertolongan Bapak, Ibu, kami ini tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan menjadi amalan yang saleh di sisi Allah SWT. Amin. Sebagai permintaan terakhir, tolong doakan kepada Allah semoga kiranya kami selamat dan sehat walafiat selama menunaikan ibadah haji serta memperoleh haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Lain pada itu, tak lupa kami sampaikan kepada tamu kami semua, kalau tempat yang tidak menyenangkan, tidak pada tempat, duduk pada tidak tempatnya. Terus kalau makan kurang enak, minum kurang sajwa, ya Pak RT, kami mohon dimaafkan. Demikianlah kata sebutan dari kami. Dan kalau ada kekurangan, kesalahan dan kekhilafan kami dalam acara ini, sekali lagi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Sohibul Bait Bapak Haji Rusni Rustam. Semoga apa yang beliau titipkan atau sampaikan untuk kita semua. Yang pertama, saya sampaikan bahwa Pak Haji Rusni ini beserta Ibu Wenti, alhamdulillah ini melaksanakan ibadah haji yang kedua. Jadi mudah-mudahan dalam pelaksanaan ibadah hajinya kita doakan menjadi haji yang mabrur, mabrur. Dan terutama tadi ada titip pesan dari beliau menitipkan rumahnya tentu yang paling dekat Pak Haji Saprijal sama Pak Edi Ruspa. Kalau saya di belakang kan, Pak Gatot tidak di belakang. Jadi Pak Saprijal ini titip pesan tanpa Edi Ruspa kepada karena beliau akan berangkat selama 40 hari ya Pak, 42 hari. Jadi kalau ada apa-apa untuk di rumahnya ya. Kemudian beliau meminta kepada kita doa keselamatan
Yang pertama doa kesehatan, semoga beliau mulai dari hari ini sampai pelaksanaan ibadah haji dan kembali ke rumahnya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur yang barokah, dan yang paling utama adalah menjadi haji yang mabrur. Rupanya itu pesan dari beliau yang disampaikan agar kita, dan tadi beliau sampaikan sebelum keberangkatan, kalau ada kata atau sikap selama ini beliau dan ibu kepada jiran tetangga atau teman kantor atau teman sepermainan di tenis Pak ya, suka bercanda mungkin Bapak ya, yang main tenis, mohon dimaafkan Pak Rusnir, akan memaafkan ya Bapak Ibu. Alhamdulillah agar beliau berangkatnya dalam keadaan lancar. Demikian sambutan dari Bapak Haji Rusnir, dan Ibu mau kasih sambutan, diwakilkan saja. Baik, untuk selanjutnya acara yang terakhir, tausiah agama yang akan lebih lengkap nanti akan disampaikan oleh guru kita Al Ustadz Saifullah MPD. Kami persilakan. Sama aja Pak, ini perlu laki-laki lah. Kalau memang perempuan betul dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena suasananya suasana melepas haji, tak salah kita membuka dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, ikutkan Bapak Ibu, semoga yang ikutkan ini segera berhaji dan berumrah. Amin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulina al-mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia ayanda kami, yakni Ayanda Haji Rusnir Munir dan Ibunda Rusni Rustam, salah saya untuk sama Munir. Rusni Rustam dan Ibunda Haja Wenti, yang insyaallah tahun ini di antara jutaan kaum muslimin, beliau berdua ini akan menjadi tetamu Allah di tanah suci Makkah dan Madinah, terutama puncaknya nanti berada di Yaumul Arafah. Tentu kebahagiaan yang luar biasa, sehingga keluarga ini pada hari ini melaksanakan tasyakur terhadap mensyukur nikmat karena mereka berdua terpilih di antara saudara kita muslim yang sudah lama merindukan tanah suci. Kemudian kepada jiran tetangga, adik tolan karib kerabat, bagi baik yang dalam seprofesi, baik dalam sekomunitas, tadi sama-sama main apa tadi Pak? Main tenis, senam, WTK, apa lagi Ayanda? Banyak komunitas yang nampak, luar biasa. Dan hari ini bersatu dalam keberangkatan beliau, melepas dengan hati yang tulus, muka yang jernih. Sebagai bagian kita mendoakan saudara-saudara kita. Sebenarnya Ayanda dan Ibunda ini ilmunya sudah cukup luar biasa, apalagi sudah berhaji 2004, haji pertama beliau. Sekarang 2026. Sebagian beliau berangkat 2023. Tapi karena Covid tertunda keberangkatan, dan beliau ini sudah sama-sama manasik juga dulu dengan saya. 2022 kami berangkat perdana, dan bersamaan juga kemarin 2025 kami diamanahkan untuk membimbing jamaah KBU Mandiri, di mana Ayanda dan Ibu juga manasik di sana.
Dan tahun depan insya Allah akan kembali membimbing jamaah KBU Mandiri. Kalau ada yang ingin berangkat bersama kami manasik boleh. Nanti silakan tanya pengalamannya sama Ayanda. Bagaimana manasik di KBU Mandiri. Tak bagus saya nak bercerita, lebih baik nanti alumni saja yang memaparkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Haji adalah perjalanan rihlatul muqaddasah. Laisa rihlatul siyah. Bukan perjalanan yang sifatnya melancong. Kalau ada orang mengatakan bahwa haji perjalanan lancong, tidak. Tapi perjalanan rihlah muqaddasah. Maka Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, tidak ada perjalanan yang paling dahsyat yang mesti disiapkan oleh seorang mukmin, kata Nabi, kecuali perjalanan kepada 3 masjid. Ya kan? Syiddatul rihal, kata Nabi SAW, ila salasati masajid, kepada 3 masjid. Maka upaya untuk menyampaikan kita ke sana itu adalah suatu konsekuensi ibadah. Kalau orang ke Singapura biasa, ke Jerman biasa, ke Australia biasa. Tapi ketika ayah bunda disampaikan Allah nanti bersujud di depan Ka'bah, ini perjalanan yang luar biasa. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan ayah dari ibunda di antara para duyufur rahman. Tahun ini adalah satu kehormatan dan satu kemuliaan. Sehingga kami cuma nak mengulang-ulang saja pada siang hari ini, karena hari pun makin terik, ya, makanan pun sudah mulai banyak yang habis. Masih banyak? Oh, masih banyak rupanya. Ini stok awal rupanya. Stok kedua masih ada lagi ya? Masih ada lagi stok kedua, Masya Allah. Jadi tidak usah ragu, Ibu. Apa yang ada di depan makan saja sambil mendengar ceramah. Yang penting mulut mempunyai pikiran fokus dengan ceramah. Itu yang penting. Yang tak boleh itu mulut ngomongnya cerita mau jalan jual. Itu namanya. Ya Bapak Ibu, kita sepakati permainannya siang ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa bekal yang kami cuma ingin sampaikan, mengulang-ulang kaji kepada Anda. Kajinya lah masa ditampuk loh. Cuma diulanglah. Yang pertama namanya tazkiyatun niyah. Meluruskan niat lillahi ta'ala. Tadi ayat dibacakan. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Sempurnakan haji dan umrahmu lillah. Kata lillah, kata para ulama, murni mengharapkan ridha Allah, tidak mengharap sampaikan satu doa kepada ayah untuk dihafal-hafal. Nanti saya kirim dalam grup WA atau saya WA pribadi Ayanda nanti. Boleh. Doa ini diajarkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar ini sangat tegas. Tapi berhadapan dengan amal yang tidak lillah, Umar sangat takut. Maka Umar mengajarkan doa tentang sebuah keikhlasan. Apa doa Umar? Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Pak Haji. Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikan seluruh amalku menjadi amal saleh. Waj'alhu liwajhika khalisan. Jadikan amalku hanya mengharapkan ridhamu. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Jangan terbetik di hatiku ya Allah mengharapkan pujian dari makhluk yang ada. Ini tentang esensi sebuah keikhlasan. Maka ikhlas itu adalah amalan yang paling ditakutkan oleh syaitan. Syaitan tidak takut kepada orang yang banyak amal, tapi syaitan akan takut kepada orang yang ikhlas dalam beramal. Orang soleh dalam pandangan manusia belum tentu soleh dalam pandangan Allah. Tergantung kepada niat. Maka kalau niat sudah lillah, syaitan tak bisa mengambil bagian untuk mencuri amal. Makanya apa kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala? Aku akan sesatkan seluruh manusia di muka bumi illa ibadaka minhum mukhlasin. Kecuali hambamu yang ikhlas, aku tak bisa mengambil bagian dari amal mereka. Ibadah haji, ibadah yang menggabungkan dua esensi ibadah yang mendasar. Ibadah itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama ibadah jasadiyah, yang kedua namanya ibadah maliyah. Bapak sholat tak perlu pakai bayar Pak. Itu jasad, itu sholat, ruku bersama orang yang ruku. Zakat itu ibadah maliyah. Sedekah itu ibadah maliyah. Tapi haji menggabungkan keduanya. Ada ibadah jasadiyah, ada ibadah maliyah. Kalau ayanda kami, ibunda kami tak keluar istita'ah, bisa berangkat?
Tidak bisa. Berarti fisik tak diberikan izin oleh pemerintah untuk layak bisa diberangkatkan. Maka fisik yang tangguh menjadi syarat untuk istitoah keluar dan bisa berangkat. Itu namanya syarat kepada jasa dia. Badan sehat, tidak nawo. Nak nawo tu masuk mana? Salah masuk planet kampar tu. Ya kan? Badan sehat, piti tak ada, maksudnya tak ada. Ya kan? Bisa tak berangkat? Macam mana pula nak berangkat, nak ambil porsi tak ada duit? Maka mesti ada ibadah maliyah. Maka sehingga Nabi mengatakan, ibadah haji itu jihad. Fisiknya ikut berjihad, hartanya ikut berjihad, waktunya ikut berjihad, maka semua pengorbanan waktu, harta, dan kemudian fisik itu mesti dibayar dengan harga mahal dalam sebuah kekuatan niat yang kuat Subhanahu wa ta'ala. Kami yakin ayah dan ibu ini kalau bab ikhlas itu sudah selesai. Tapi ini karena untuk mengingat-ingatkan saja, maka ujian haji dan keikhlasan bukan ketika berangkat saja, tapi sampai balik ke tanah air kembali. Ya kan? Nanti tiba undangan ke rumah, orang undangan beralik, hari tulis di undangan tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak apa tadi? Rusnir Rustam, Ibu Wenti. Tu lupa di haji jo haja. Bakato di haji, tak jalan seminggu dan pulang haji lalu lupa lo khawatir. Disiko karena ia tu Pak. Nyo ketek cara setan tu mengambil keikhlasan tu. Kita nak haji bukan nak berkumpul duduk di tengah orang-orang yang berhaji lalu barisannya berbeda, orang yang tidak haji, tidak. Tidak itu nilainya. Tetapi ketika Allah yang menyanjung kita menjadi mulia di hadapannya, itulah kekuatan yang hebat. Oleh karena itu, apa kata ulama? Seorang muhaddisin Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Rubba amalin saghirin tu'zimuhun niyah, wa rubba amalin besar tak bernilai justru juga karena niat." Senyum kepada saudara, kalau ikhlas itu kecil amalnya, Pak, tapi besar enggak pahalanya? Tapi coba kalau manyun Bapak tak senyum, sakit hati orang mencari awak. Maka ibadah yang kecil kalau diturunkan dengan niat, dia akan kekuatannya besar di hadapan Allah. Sudah 15 menit, tinggal 15 menit lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang pertama, ayat illah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pahami betul apa yang menjadi konsekuensi niat. Yang kedua, yang kedua namanya Bapak Ibu tazkiyatul iman. Inilah yang termaktub dalam kalimat la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Apa maknanya? La syarika lak. Tidak ada syarikat bagimu ya Allah. Makanya ketika seseorang yang berhaji atau berumrah memahami kalimat talbiyah, apalagi sampai di tanah suci, air mata jatuh ketika membaca talbiyah itu. Labbaik Allahumma labbaik. Dia paham betul. Dia datang bukan karena dia hebat. Dia sampai bukan karena hartanya banyak. Dia sampai bukan karena fisiknya semata juga. Tapi karena Allah yang mengundang dia dengan kalimat yang mulia ini untuk sampai ke tanah suci yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, bekal yang terbaik yang harus dibawa adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat yang sudah berhaji di muda pasti sudah paham bahwa di sana berbagai macam tipe amalan dilakukan banyak manusia, maka tak usah terpengaruh kecuali apa yang diajarkan dalam manasik saja. Kadang-kadang kalau ikut-ikut perangai orang di sana macam-macam kerajonya Pak, diambilnya sorbannya, lanyo sapu-sapukan pula di makam Ibrahim tu, bertabaruk yang tak diajarkan Nabi. Nanti naik pula ke Jabal Rahmat, betulilu namo berdua. Haji Rusnir Rustam, ya, love Haja Wenti, I love you forever. Nggak ada orang. Nah, tentu ngomong nggak ada orang. Tak pernah diajarkan oleh sunnah Nabi SAW. Tak usah dibuat. Ya kan? Monek-monek badan aja. Ya, tak perlu. Makanya alhamdulillah Ayanda sudah ikut manasik. Ini hebatnya kemuliaan hati ini, sudah berhaji tapi masih mau manasik. Mohon maaf nih, terkadang ujian orang yang sudah pernah haji itu ada godaannya, muncul kesombongan.
Saya tahun 2022 berangkat kemarin ada yang sudah haji bersama saya, juga berangkat bersama saya. Lalu kemudian dia katakan, oh Ustaz sendiri juga, aku tahu Ustaz. Ya Pak, ketika dia mengatakan kalimat itu, Allah lupakan dia tawafnya, lupa dia hitung jumlahnya berapa tawafnya. Bayangkan tuh, tawaf itu 7 kali Pak, dia lupa tak berapa kali dia buat, tak sadar lagi dia, karena dia sombong sudah mengatakan saya sudah pernah haji, tahu saya semuanya Ustaz, dan urusan bimbing lagi. Disitulah dia kena haji. Ya Pak ya, tapi anda saya tidak dan ibu masih mau menasik lagi, mengulang-ulang kaji. Ini tanda ketulusan hati, karena ingin menambah keimanan kepada ilahi Rabbi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga, apa yang diingatkan, yakni tazkiyatus silah. Ya kan? Ayah dengan ibu itu udah berapa lama bersama? Dah lupa itu orang tahu. 36 tahun ibu-ibu je dah ingat nampak. Ya. Saya ingat dia dah. 36 tahun sudah bersama. Dalam rumah tangga itu ada enggak selisih selang yang tak sepakat? Pasti banyak. Nanti sebelum berangkat leburkan dalam indahnya kasih sayang. Ya Pak, pegang tangan ibu, makanya enak berpasangan berangkat. Jangan seperti jemaah saya 2022 yang saya bimbing haji pertama kami. Ibunya menangis dari maktab sampai ke jamarat. Dia ditinggal oleh bapak jauh di depan. Tugas kami sebagai pembimbing, batanya olah ibu-ibu tadi. Bapaknya Bu, nyolah dula-dula ni saya Ustaz. Ditinggalnya ambo kaja apa di depan. Pak, di mana ibu? Tinggal di belakang. Mengapa tinggal? Sampai mana jalan Ustaz? Astagfirullahaladzim. Bagaimana akan terhubung dengan Allah? Hati dengan sama manusia pun sudah rusak, apalagi dengan pasangan. Itu masanya pacik tangan ibu tu besok berjalan. Yo jelero. Itu pesan anak bana kalau Cucuk kan satu. perahu. Bu. Mana ibu tuan? Jadilah pena dengan apa sopo ya? Yo. Pacik elok. Itu penting. Kadang-kadang mohon maaf di tanah suci itu si orang tinggi, Pak. Tensi tinggi bukan karena dia tak baik di sini, baik, cuma pujian untuk tidak jatuh kepada larangan yang Allah sebutkan. Tadi ayat dibaca, Al-Hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafas wala fusuq. Tulis dia pun wajib tak? Ini wala fusuq wala jidala fil, jangan berbantah. Ibu, melontar jumrah itu yang dilempar adalah syaitan. Syaitan yang di mana, Pak? Yang di batu jamarat atau yang dalam hati? Maka batunya tak perlu batu sebesar gunung Uhud. Batunya cuma sebesar ujung jari. Kenapa batunya kecil? Tapi kalimat yang sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar, maka yang dilempar tu syaitan ada dalam hati. Jangan seperti jamaah yang kami tengok, betul-betul di depan mata saya dipuji oleh Allah. Setelah melontar jumrah Aqabah tanggal 10, sampailah kemudian di maktab untuk bagi makanan. Kata Assalamualaikum. Nasi Aidin Bapak izin. nasi ambo. Kata Pak Cik lain, nasi dan pakai dan lagi. Dah nasi ambo. Tawali dia. Ikut kapal luar. Baru saja tahalul awal melontar jumrah Aqabah, tapi mereka sudah berkelahi gara-gara nasi. Iko dan berkelahi, iko manusia atau saya perangai syaitan. Yang dia lempar di sana tak paham karena sungguhnya tidak keluar syaitannya. Ini yang hati-hati. Maka oleh karena itu tazkiyatul iman adalah modal terbesar untuk memahami kalimat dan talbiyah, kemudian membersihkan tali silaturahmi. Maka banyak menolong, dan di situ pertolongan akan Allah datangkan. Tidak hanya kepada pasangan, tapi memberikan kelapangan kepada orang lain, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya tazkiyatus silah. Itu yang menyebabkan orang tua kita pada siang ini membuat tasyakur ini, karena tak sempat datang ke rumah satu demi satu nak menjelang, nak minta maaf. Maka secara kolektif hari ini kita saling mengikhlaskan, memaafkan beliau dan mengikhlaskan keberangkatan beliau ke tanah suci, dan menjaga apa yang ditinggalkan sebagai bentuk tawakal yang diserahkan kepada Allah. Yang terakhir, wa tudbirul amwal, bersihkan harta
Ikhwan, jangan ada harta yang diragukan. Jangan seperti jamaah umrah yang pernah dibimbing. Ketika kemudian mereka tawaf, bapak ini tawaf, dia tanya tawaf ketiga, Ustaz, Ka'bah itu nama Ustaz? Tak nampak dia Ka'bah itu Pak. Usul punya usul, ditanya punya tanya, apa yang katanya, aku tanya oleh, piti nampak aku berhasil tak? Makanya ditutup matanya Allah, tak nampak dia Ka'bah itu. Makanya bersihkan harta kita. Maka saya yakin semua yang dibawa adalah sesuatu yang bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Pahami apa yang dimaknakan dengan tawaf, mengerti kenapa harus bersa'i dan puncaknya berada di Arafah. Titikan air mata dalam tangisan sebagai saksi di tanah Arafah yang akan menjadi saksi kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ribuan para malaikat akan diturunkan di yaumi Arafah. Di saat itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Unzuru ila ibadi. Hai malaikat-malaikatku, tengoklah hamba-hambaku yang sedang lusuh pakaiannya, berdebu baju mereka, menangis mengharapkan ridhaku. Ampuni mereka semuanya, kabulkan doa-doa mereka. Itu Arafah. Maka bagi kita yang tak umum Arafah, mereka berhaji, kita puasa Arafah. Bagi kita yang tak berangkat tahun ini, mereka sedang melontar jumrah, kita akan membeli hewan korban yang lehernya akan diputuskan urat nadinya dengan membaca kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Sama enggak kalimat dengan melontar jumrah dengan membeli hewan korban? Sama, karena hakikatnya sama-sama membersihkan penyakit-penyakit hewani dalam diri. Assalamualaikum. Ya, libur ya. Alamak tu dulu lidah. Dulu sikoro. Sikoro elok satu. Makanya kalau nengok orang korban tu pahami kita sedang membeli umuha wala dima'uha wala yanaluhum taqwa minkum. Allah tak lihat darah dan daging yang kau bagikan, tapi Allah lihat takwa yang kau persembahkan. Sama hakikatnya dengan berhaji. Maka yang tak berhaji, penuhkan list korban di masjid-masjid kita, daftarkan nama kita agar kita terdaftar menjadi orang berkorban pada tahun ini. Setuju? Mudah-mudahan ayahanda selamat dalam perjalanan. Tawakal yang tinggi serahkan kepada Allah sebagaimana tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini puncak yang ingin saya sampaikan terakhir. Nabi Ibrahim ketika diuji, apa kata Allah? Ya, tinggalkan anak istrimu biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Hari itu Hajar diantarkan dari Palestina ke tempat di sisi Baitul Haram, namanya wadin, lembah. Makanya kalau turun ke Ka'bah itu kan bertangga turun tuh, dia lembah, maka lembah. Disitulah diletakkan Hajar dan Ismail kecil. Maka Ibrahim tak sanggup mengangkatkan kepalanya, dan dia sebetulnya tak sanggup secara fitrah manusiawi untuk meninggalkan istri dan anaknya. Tapi karena perintah Allah, apa kata Hajar? Wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami berdua di tempat ini? Ibrahim tak sanggup menjawab. Kau orang Minang lah tanyo kau dah kau udah tinggal kami berdua di situ. Tak sayang udah juga kami lah. Ya, Ibrahim tak sanggup menjawab. Baru Hajar berubah pertanyaannya. Wahai abang, apakah engkau tinggalkan kami berdua di sini atas perintah Allah? Perintah Allah. Betul, perintah Allah. Allah yang suruh meninggalkan kalian berdua di sini. Kalau memang Allah yang suruh, wahai abang, pulanglah engkau ke Sarah di Palestina. Biarkanlah kami berdua di situ dak baar. Hebat kan? Tak sama makanya maka kini tak ada orang lain berbolongkan langit, beralaskan tanah, tiada rumah tempat bernaung, tiada bekal yang cukup untuk dijadikan sebagai santapan. Tetapi karena iman yang mengatakan, pergilah engkau pulang ke tempat Sarah di Palestina. Itu keyakinan. Maka ketika Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya, dia tak lagi menoleh ke belakang sedikit pun juga. Maka itu juga kepada keluarga yang ditinggalkan. Jangan ragu, lo nengok ayah amak tu poin. Iko kadang-kadang yang mengantarkan kok di sana masuk pesawat, masuk pesawat cuma tu ayah kadang. Ya kan? Jadi yo sampai petugas tu payah, bapak ibu jam bisnya akan berangkat. Ayo masih menanginya baru. Ya tak? Tawakalnya yang berangkat, tawakal yang ditinggalkan, serahkan saja kepada Allah. Ayah ibu kita ni bukan menjadi tamu Raja Salman, tapi menjadi tamu Allah yang Maha Rahman. Betul? Awak menjadi tamu ayah andanya disiapkan makan lomahnya. Apalagi tamu Allah. Allah jaga itu dengan baik. Ini soal tawakal yang luar biasa. Makanya Ibrahim berdoa, wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minadh thamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Kalau sudah iman yang dibawa, Allah yang akan menjamu, Allah yang akan melayani, Allah yang akan kemudian menjaga siapapun tamu-tamunya.
Jangan ada ragu, jangan ada kekhawatiran sedikit pun juga. Maka berangkatlah ayah, jangan lagi toleh ke belakang, jadi konang-konang je bungo-bungo boleh. Titip bilang kepada Haji siapa tadi? Haji apa nokek sih kau? Saprijal. Haji Saprizal, mana oleh? Pak Adi Ruspa, mana Pak Adi? Depan. Sana. Aja elak lo Haji. Ya tak? Sama-sama kita jaga, doakan insya-Allah. Ini tawakal yang puncak. Insya-Allah ayanda kembali bersama ibunda dalam keadaan muka penuh bercahaya, semua dosa sudah digugurkan, doa diijabah, kemuliaan yang bertambah, mabrur adapun yang sebagai kemuliaan haji yang dibawa. Mudah-mudahan ayanda selamat dari awal keberangkatan sampai kembali ke tanah air dalam mabrur yang terbaik. Kata Nabi, al-hajjul mabruru laisa lahul jaza'u illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga yang menantinya. Apa ciri mabrur? Cakapnya makin elok, memberinya makin rajin. Itu tanda kemabruran. Maka mabrur ditandakan Nabi kepada amal sosial. Kenapa sosial? Karena terkadang manusia baik dengan Allah, terkadang tidak baik dengan manusia. Tapi dari wajah lah nampak lah ganteng walaupun umurlah tua, tapi tetap masih sinar. Iya Bu Haji? Yuk. Ganteng udah mau cenderungan. Dasar 20 miliar Pak orang Pak. Terima kasih Bapak Ibu yang muliakan Allah. Wa akhirul kalam. Dan kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim untuk keberkahan dan keselamatan ayahanda kita dalam naungan Allah yang sempurna, terbebas dan terjauh dari sakit dan dari segala mara bahaya dan musibah, dimudahkan segala langkah dan perjalanan untuk berdoa di tempat mustajab doa. Hati yang khusyuk hadir karena mengharapkan ridha Allah, mendapatkan kemabruran yang sempurna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. حمد النائمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل حجهما حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, di siang hari ini kami hadir untuk mensupport, mendoakan keluarga kami, ayahanda kami, sahabat kami yang akan berangkat menuju rumahmu, tanah suci yang penuh berkah yang kau janjikan, yakni berhaji untuk mensempurnakan rukun Islam yang kelima ya Rahman. Allahumma ya Allah, berikan naungan dan perlindunganmu kepada orang tua kami dan saudara kami ini ya Allah. Dalam penjagaanmu yang sempurna, karuniakan kepada mereka berdua kesehatan yang prima. Kuatkan iman dalam dada mereka, tulus mengharapkan ridhamu dalam semua ibadah yang dilaksanakan. Allahumma ya Allah, berikan kekuatan kepada mereka berdua untuk mampu menyempurnakan semua rukun haji, segala wajib haji dan segala sunnah hajinya. Berikan kemudahan kepada mereka berdua untuk bermunajat di tempat mustajabnya doa di tengah jutaan manusia yang sedang menuju tempat yang mulia itu ya Allah. Berikan mereka berdua kelapangan dan semua keindahan perjalanan haji ini ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah, jadikan haji mereka berdua haji mabrur yang tidak ada balasannya kecuali surga yang Engkau janjikan ya Rabbal Alamin. Fokuskan pikiran, hati dan semua energi beliau berdua ya Allah kepada apa yang menjadi panggilan dan sebab terundangnya mereka berdua ke tempatmu yang mulia dengan kalimat talbiyah yang berkumandang yang menggetarkan jiwa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Karena itu ya Allah, kepada kami yang hadir majlis ini, berikan juga kami kesempatan untuk bisa berhaji dan berumrah ya Allah. Lapangkan juga rezeki kami dalam keberkahan yang penuh dengan kehalalan ya Rabbal Alamin, agar kami juga bisa bersujud di depan Ka'bahmu, agar kami juga bisa menikmati indahnya Arafahmu di tanggal 9 Zulhijjah yang kami rindukan ya Rabbal Alamin.
Allahumma ya Allah, selamatkan kembali orang tua kami, saudara kami dan sahabat kami ini ya Allah, kembali ke kampung halaman dan rumah ini dalam keadaan sehat walafiat, muka yang penuh dengan cahaya dalam kemakmuran, karena terangkat dan terampuni semua dosa dan kehilapan, terijabah semua doa yang dipanjatkan, dan terbingkai hati dalam indahnya kasih sayang ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, mereka berdua orang tua kami meninggalkan rumah, meninggalkan harta, meninggalkan anak cucu dan keluarga. Engkau yang maha mewakili untuk menjaganya ya Allah. Jagalah semua apa yang tinggalkan dengan penjagaanmu sempurna. Jadikan tawakal sebagai bekal berserah diri total kepadamu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Ustaz Haji Saifullah, Imam Masjid Agung Ar-Rahman, Kota Pekanbaru, juga sebagai owner Miso Pak Imam, dan ada rumah makan Putra Kampar di Jalan Paus. Yang ingin makan buah kampar silakan, yang ingin makan lontong malam, miso, bakso, ayam penyet silakan, ada juga batagor. Saya bukan promosi, hanya informasi saja. Kemudian juga ada travel umroh di Jalan Arifin Ahmad, sama dengan Ustaz Edi Azhar juga di Abitur. Besok Juni kami berangkat untuk membimbing jamaah, dan saya salah satu pembimbing KBU Mandiri di tempat ayah manasik. Insya Allah tahun depan kami akan berangkat membimbing jamaah haji. Yang ingin manasik silakan datang, kami layani dengan baik, dengan hati yang jernih, muka yang bersih, insya Allah dengan pengabdian yang kami lakukan. Terima kasih. Alhamdulillah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Wa'afu minkum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustaz Saifullah PD yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan menjadi bekal khususnya bagi Bapak Haji Rusni Rustam dan beserta Ibu, dan juga kepada kita semua yang mendengarkan. Yang belum berangkat semoga bisa lekas berangkat, yang sudah berangkat bisa kembali berangkat seperti Pak Haji Rusni Rustam. Dan juga dengan diakhiri doa oleh beliau, semoga doanya dicatat dan diterima Allah, sehingga memudahkan kelancaran dan kemudahan dalam perjalanan, khususnya bagi Bapak Haji Rusni Rustam beserta Ibu. Dan jangan lupa juga Bapak Rusni, selain kami mendoakan, Bapak-Bapak dan Ibu keluarga besar Diamond Resident juga memohon didoakan oleh Bapak di tempat-tempat mustajab nanti di Mekah saat melaksanakan ibadah. Semoga warga kami tetap dalam keadaan rukun, keadaan damai, kemudian ada dalam keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Rupanya Bapak Ibu, karena waktu sudah pukul 2:20, berakhir pula acara Walimatus Safar Bapak Haji Rusni Rustam di tempat ini. Saya atas nama pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memimpin acara ini ada segala kekurangan dan khilafan. Hanya kepada Allah kita minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perumahan kami. Tidak sih. Iya, di situ lah. Di sebelah B15. Iya. Jemaah kami mau berpuasa. Iya, Pak. Dekat, yuk. Boleh foto. Nah, ya Pak Ustaz. Terima kasih. Pak, foto sama Pak. Jadi itu semua. Ya. Sama Pak Ustaznya. Ustaz Tarzan. Mana nak foto? Mana bisa, ada orangnya lari-lari, ada tamu. Nah.